5 langkah Marie Kondo ubah ruang tamu berantakan. Jadi estetik sebelum lanjut. Pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Ruang tamu sering jadi panggung sandiwara paling jujur di rumah. Kelihatannya rapi di foto, tapi aslinya penuh bantal geser, meja penuh barang titipan, dan aura capek yang nggak bisa disembunyikan. Makanya, judul 5 langkah Marie Kondo, ubah ruang tamu berantakan jadi estetik ini. Bukan soal gaya, tapi soal kewarasan ibu-ibu yang setiap hari hidup di tengah rumah, yang katanya tempat istirahat, tapi kok rasanya malah nambah beban pikiran. Apalagi sekarang aktivitas makin padat. Dari urus anak, kerja sampingan, sampai jadi manajer rumah tangga tanpa cuti. Banyak ibu-ibu mikir masalahnya ada di rumah kecil, budget tipis, atau kurang waktu. Padahal seringkali sumber stres itu cuma ruang tamu yang kebanyakan barang dan kebanyakan kompromi. Lucunya kita bisa ribut sama anak karena mainan berantakan, tapi lupa kalau itu sebenarnya sistem rumah yang nggak beres. Sedikit satire tapi nyata, ibu-ibu sering disuruh tenang sementara rumahnya sendiri berisik secara visual. Dan ini bukan perasaan lebay, karena lingkungan berantakan memang bikin emosi lebih cepat naik. Menurut laporan The New York Times, yang membahas riset psikologi lingkungan. Rumah yang berantakan terbukti meningkatkan stres dan kelelahan mental, terutama pada perempuan yang menghabiskan banyak waktu di rumah. Jadi pembahasan ini penting, bukan cuma buat bikin ruang tamu kelihatan estetik, tapi buat mengembalikan rasa tenang, kontrol, dan sedikit kebahagiaan kecil yang sering hilang di sela-sela rutinitas ibu-ibu zaman sekarang. Langkah pertama itu soal jujur sama diri sendiri, jujur yang agak nyesek tapi perlu. Jujur kalau ruang tamu sekarang bukan berantakan karena kurang rajin, tapi karena kebanyakan kompromi. Kompromi sama barang titipan perasaan. Dari bantal hadiah arisan yang warnanya tabrakan sama sofa, sampai pajangan yang katanya estetik, tapi tiap dibersihin, bikin emosi naik darah. Banyak ibu-ibu capek bukan karena beberesnya, tapi karena tiap hari lihat barang yang sebenarnya nggak dia suka. Ini momen berdiri di tengah ruang tamu sambil mikir, aku pengen ruang ini bikin aku tenang, atau bikin aku pengen ke dapur pura-pura nyeduh teh. Di langkah pertama ini juga penting buat ngerasain energi ruang tamu. Bukan cuma lihat, tapi dirasain. Kalau setiap sore duduk di sofa, rasanya pengen rebahan di kamar, itu tanda ruang tamu. Bukan tempat istirahat, tapi tempat beban mental. Contoh nyatanya, meja penuh tumpukan kertas, nota belanja, undangan nikah yang lewat tanggalnya, semua kayak teriak minta diperhatiin. Padahal ruang tamu idealnya cuma bilang, duduklah, napas, kamu aman di sini. Langkah kedua adalah menyentuh setiap barang. Ini bukan lebay, tapi penting. Pegang satu-satu barang dan tanya ke hati, ini bikin aku senang atau cuma bikin aku merasa bersalah? Banyak ibu-ibu simpan barang bukan karena cinta, tapi karena rasa nggak enakan. Misalnya taplak rajut buatan tante, yang tiap dipasang malah bikin ruang tamu kayak ruang tunggu puskesmas. Kalau tiap lihat barang itu rasanya pengen cepet-cepet nutup mata, itu bukan joy, itu beban sosial. Contoh paling sering itu pajangan kecil yang jumlahnya kebanyakan. 1 lucu, 2 manis, 5 bikin pusing. Waktu dibersihin, harus diangkat satu-satu. Debunya kayak bikin ujian kesabaran. Marie Kondo udah ngajarin kita, kalau barang itu nggak bikin senyum, relakan. Emak-emak, boleh kok pilih bahagia daripada ribet, bukan durhaka, tapi realistis. Langkah ketiga adalah satu fungsi satu tempat, dan ini biasanya bikin ketawa pahit. Ruang tamu sering jadi korban serbaguna. Remote TV, tidur bareng gunting kuku, charger ngumpet di bawah bantal,
mainan anak nyamar jadi dekorasi. Akhirnya tiap mau duduk santai malah jadi acara mencari harta karun. Padahal kalau dari awal satu barang punya rumahnya sendiri, hidup lebih damai. Contoh logisnya, remote itu ya tempatnya di dekat TV. Bukan ikut pindah profesi jadi penghuni dapur. Mainan anak bukan pajangan ruang tamu, tapi tamu sementara yang habis main pulang ke kamarnya. Begitu fungsi ruang tamu dikembalikan ke duduk, ngobrol, dan nerima tamu, berantakan, berkurang setengah tanpa perlu marah-marah. Langkah keempat adalah menyederhanakan tampilan. Dan ini sering disalahpahami. Banyak yang takut rumah kelihatan kosong dan dikira nggak punya apa-apa. Padahal rumah kosong itu bukan miskin, tapi lega. Seperti dompet habis belanja, tapi hati tenang karena nggak nyicil. Ruang tamu yang terlalu ramai bikin mata capek, dan kepala ikut ribut. Contoh nyatanya, dinding penuh foto dari lahir sampai lulus, akhirnya ruang tamu terasa kayak museum keluarga. Pilih beberapa yang paling bermakna, sisanya simpan rapi. Lebih sedikit tapi niat, daripada banyak tapi bikin sesak. Satu tanaman hidup sering lebih estetik daripada 5 pajangan mati yang cuma numpuk debu. Langkah keempat juga soal warna dan bentuk. Bukan harus mahal, tapi harus selaras. Bantal beda. Beda motif itu lucu di toko, tapi di rumah bisa jadi konflik batin. Pilih warna yang bikin tenang. Bukan yang bikin pengen rebahan tapi malah pusing. Rumah bukan lomba siapa paling rame, tapi siapa paling betah. Langkah kelima adalah merawat, bukan merapikan ulang dari nol setiap hari. Ini bagian paling berat, tapi paling bikin hidup berubah. Banyak ibu-ibu tiap hari capek karena merasa beres. Beres itu nggak pernah selesai, padahal masalahnya bukan di capeknya, tapi di sistem yang nggak dirawat. Kalau tiap malam 5 menit aja balikin barang ke tempatnya, besok paginya nggak perlu drama. Contoh realnya, sebelum tidur cek meja ruang tamu, kosongkan dari gelas, piring, dan sisa aktivitas hari itu. Bantal dikembalikan ke posisi awal, bukan ditendang ke sudut. Lampu dimatikan sambil lihat ruang tamu yang rapi, rasanya kayak menang kecil dalam hidup. Langkah kelima ini juga soal melibatkan keluarga. Walau kadang rasanya kayak ngadepin sidang, tapi pelan-pelan bisa. Anak diajarin habis main, balikin, suami diajarin taruh barang di tempatnya. Bukan cerewet, tapi konsisten. Rumah rapi, bukan kerja satu orang, tapi hasil kebiasaan bareng. Merawat ruang tamu itu sama kayak merawat emosi sendiri. Kalau tiap hari kita biarin berantakan, lama-lama capek. Tanpa sadar, tapi kalau dijaga sedikit demi sedikit, rumah jadi tempat pulang yang beneran bikin tenang. Dan itu dimulai dari langkah pertama sampai langkah kelima yang dijalanin pelan-pelan tanpa drama besar. Di bagian akhir ini, pelan-pelan kita sadar kalau yang kita bereskan tadi bukan cuma ruang tamu, tapi juga isi kepala yang selama ini penuh daftar, harus ini, harus itu. Ruang tamu yang mulai lega sering bikin hati ikut longgar. Dan anehnya, senyum bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Emak-emak itu bukan kurang kuat, cuma kebanyakan mikir. Dari cucian belum kering sampai harga cabai yang naik tanpa pamit. Begitu ruang tamu lebih tenang, pikiran ikut duduk manis. Nggak mondar-mandir kayak nyari remote yang entah di mana. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Pengen rumah rapi sempurna, tapi lupa badan dan hati juga perlu dirawat. Padahal rumah itu saksi capek kita, tempat drama kecil sehari-hari, dan markas bertahan hidup paling jujur. Kalau ruang tamu sudah mulai bersih dan enak dilihat, itu bukan tanda kita jadi ibu rumah tangga paling ideal, tapi tanda kita lagi belajar sayang sama diri sendiri. Dan percayalah, rumah yang tenang sering bikin keluarga lebih kalem. Meski tetap ada suara anak rebutan bantal dan suami nanya barang yang sebenarnya ada di depan mata. Jadi biarkan perubahan ini jalan pelan-pelan, tanpa target muluk dan tanpa lomba siapa paling estetik. Sedikit demi sedikit, ruang tamu jadi tempat pulang yang benar-benar terasa pulang. Dari situ,
Optimisme tumbuh, semangat ngurus rumah naik lagi, dan hati lebih siap menghadapi hari besok. Karena rumah rapi bukan tujuan akhir, tapi cara kecil supaya hidup terasa lebih ringan dan kita tetap waras menjalani peran yang luar biasa ini. Terima kasih Moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.